Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang laba bersaham. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Kusdianti Fatimah, NPM 1910104032. Yang kedua, Amin Makmuro, NPM 1910104087. Yang ketiga, Fani Himatul Amalia, NPM 1910104136. Laba bersaham. Struktur modal sederhana. Dividen saham preferen. Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa, perusahaan akan menambahkan dividen saham preferen terhadap kerugian. Laba bersaham sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham. Dividen saham dan pemecahan saham. Ketika dividen saham dan pemecahan saham terjadi, perusahaan perlu menyatakan kembali saham yang beredar sebelum dividen saham atau pemecah saham dengan tujuan menghitung jumlah rata-rata tertimbang. Laba per saham struktur modal kompleks. Pembahasan EPS pada poin ini menggunakan EPS dasar atau basic EPS untuk struktur modal sederhana. Salah satu masalah yang muncul dari perhitungan EPS dasar adalah tidak ada pengakuan dampak potensial dari efek dilutif dalam perusahaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, struktur modal kompleks terjadi ketika perusahaan memiliki efek konversi, opsi, waran, atau hak lain yang pada saat konversi atau eksekusi yang dapat mendilusi laba bersaham. Ketika perusahaan memiliki struktur modal kompleks, maka perusahaan melaporkan laba bersaham dasar dan laba bersaham dilusian. Menghitung EPS dilusian sama dengan menghitung EPS dasar. Perbedaannya adalah EPS dilusian memasukkan dampak dari semua saham biasa yang berpotensi dilutif yang beredar selama periode berjalan. Beberapa efek antidilutif. Efek antidilutif adalah efek yang pada saat konversi atau eksekusi akan menambah laba per saham atau mengurangi rugi per saham. Tujuan dari penyajian EPS dasar dan EPS dilusian adalah untuk menginformasikan penggunaan laporan keuangan tentang situasi yang mungkin akan terjadi atau EPS dasar, dan juga memberikan hal terburuk pada situasi dilutif atau EPS dilusian. Jika efek bersifat antidilutif, maka kemungkinan konversi atau eksekusi dianggap kecil. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki efek antidilutif hanya melaporkan jumlah EPS dasar. Bagian ini mengilustrasikan perhitungan EPS dasar pada bagian sebelumnya. Pada bagian berikutnya, kita membahas efek yang dapat dikonversi dan efek dilutif lainnya pada perhitungan EPS. EPS dilusian, efek konversi. Pada saat konversi, perusahaan menukarkan efek konversi dengan saham biasa. Perusahaan mengukur dampak dilutif dari konversi pada EPS potensial menggunakan metode jika dikonversi. Metode ini untuk obligasi konversi dengan mengasumsikan 1. Konversi dari efek konversi pada awal periode atau pada saat penerbitan efek jika diterbitkan selama periode berjalan. Penghapusan bunga terkait setelah dikurangi pajak. Dengan demikian, saham tambahan diasumsikan telah diterbitkan jika meningkatkan penyebut jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, jumlah beban bunga setelah dikurangi pajak sehubungan dengan saham biasa potensial, meningkatkan pembilang laba neto. EPS dilusian, opsi saham, dan waran. Perusahaan memasukkan ke laba per saham dilusian untuk semua opsi saham dan waran yang beredar apakah dapat dieksekusi atau tidak, kecuali bersifat anti-dilutif. Perusahaan menggunakan metode saham treasury untuk memasukkan opsi, waran, dan ekuivalennya ke dalam perhitungan EPS. Metode saham treasury mengasumsikan bahwa opsi atau waran dieksekusikan pada awal tahun atau pada tanggal penerbitan jika kemudian dan perusahaan menggunakan hasilnya untuk membeli saham biasa dengan saham treasury. Jika harga eksekusi lebih rendah dari harga pasar, maka hasil dari eksekusi tidak cukup untuk membeli kembali semua saham.
Oleh karena itu, perusahaan kemudian menambahkan saham tambahan yang tersisa ke jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dengan tujuan untuk menghitung laba per saham dilusian. Saham yang dapat diterbitkan secara kontingen. Saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingen didefinisikan sebagai saham biasa yang dapat diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu dalam perjanjian saham kontingen tanpa atau dengan sedikit pembayaran baik dalam bentuk kas maupun alat pembayaran lainnya. Misalnya, dalam kondisi bisnis, pihak pengakuisisi mungkin setuju untuk menerbitkan tambahan saham yang dapat diterbitkan secara kontingen dalam keadaan tertentu. Perusahaan biasanya mengeluarkan saham kontingen ukuran seperti pencapaian pada laba tertentu atau tingkat harga saham. Aturan dasarnya adalah jumlah saham kontingen yang dimasukkan dalam laba per saham diilusian berdasarkan jumlah saham yang akan diterbitkan, seolah-olah akhir periode adalah akhir periode kontingen. Peninjauan kembali anti-dilusi. Dalam menghitung EPS dilusian, perusahaan harus mempertimbangkan semua efek yang bersifat dilutif. Namun, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menentukan efek berpotensi dilutif yang kenyataannya bersifat dilutif dan anti-dilutif. Perusahaan harus mengecualikan efek yang bersifat anti-dilutif serta tidak dapat menggunakan efek tersebut untuk menghindari efek yang bersifat dilutif. Bahwa memasukkan efek dilutif ke dalam perhitungan laba per saham dapat meningkatkan laba per saham atau mengurangi rugi neto per saham. Dalam opsi atau waran, harga eksekusi melebihi harga pasar, efek bersifat antidilutif. Utang konversi bersifat antidilutif jika konversi dari efek menyebabkan laba saham biasa meningkat dengan jumlah yang lebih besar per saham biasa tambahan daripada laba per saham sebelum konversi. Penyajian dan pengungkapan EPS. Perusahaan harus menyajikan informasi EPS dasar dan dilusian sebagai berikut: laba per saham biasa, laba per saham dasar, laba per saham dilusian. Laba per saham dasar, laba dari operasi dilanjutkan, operasi dihentikan, laba neto, laba per saham dilusian, laba dari operasi dilanjutkan, operasi dihentikan, laba neto. Ketika laba suatu periode dimasukkan ke dalam operasi yang dihentikan, perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham untuk hal berikut: laba dari operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan, dan laba neto. Perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus menyajikan jumlah per saham untuk item baris pada halaman muka laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang juga harus diungkap antara lain jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam laba per saham dasar dan dilusian serta rekonsiliasi jumlah tersebut ke laba neto atau rugi neto. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut untuk menghitung laba per saham dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi penyebut ini antara satu sama lain. Instrumen yang berpotensi mendilusi laba per saham dapat di masa depan tetapi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan laba per saham dilusian karena bersifat antidilutif selama periode sajian. Penjelasan atas transaksi saham biasa atau transaksi saham biasa potensial yang terjadi setelah periode pelaporan dan yang akan mengubah secara signifikan jumlah saham biasa atau saham biasa potensial yang beredar pada akhir periode jika transaksi tersebut telah terjadi sebelum akhir periode pelaporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ingin bertanya, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.